Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Bapak ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita melalui daring ya. Jadi Bapak buka masker dulu karena Bapak di rumah sendiri ya. Jadi kalau pakai masker itu wajib ya. Tapi karena Bapak sendiri di rumah ya boleh ya. Untuk pertemuan kali ini, jadi Bapak diberikan tugas untuk menyampaikan materi tentang penguatan pendidikan karakter. Nah oke, kita langsung saja ya, karena waktu yang terbatas Bapak tidak banyak-banyak ya. Oke, pendidikan karakter itu diistilahkan dengan PPK atau penguatan pendidikan karakter. Nah, jadi sebelumnya kita perkenalkan diri biar kalian tahu wajah tapi nama nggak tahu ya. Jadi besok-besok kalau sudah nyata Bapak juga sudah buka masker. Nama Bapak Imade Tresne SPD ya. Nah ini juga nggak perlu ya. Jadi pengampu, Bapak guru pengampu mata pelajaran kimia. Tempat tugas Bapak itu SMA Negeri 3 Ambarawa ya. Nah lanjut, apa itu pendidikan karakter? Nah itu ada beberapa hal yang melatar belakangi. Nah apa saja perlu Bapak sampaikan, kenapa sampai harus ada pendidikan karakter? Nah pendidikan karakter itu muncul karena adanya perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat sekali. Kemudian yang kedua, Gerakan Nasional Revolusi Mental. Nah ini pencanangan dalam nawacita pembangunan 5 tahun dari Bapak Jokowi. Itu dicanangkan ada Gerakan Nasional Revolusi Mental. Nah selanjutnya direalisasi oleh Pak Presiden dengan mengeluarkan peraturan Presiden Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter yang ditandatangani 6 September 2017. Nih sudah lama sebenarnya ya. Nah, lanjut, Permendikbud setelah Presiden mengeluarkan ini kemudian ditindaklanjuti dikeluarkannya Permendikbud nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal. Jadi lebih mengerucut lagi. Nah, apa peraturan Presiden atau Perpres 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter? Nah, di sana disingkat dengan PPK, dijelaskan. PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan revolusi mental yang disingkat dengan GNRM. Nah, jadi di sini Presiden sudah menegaskan dalam perpresnya ada olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Nah selanjutnya apa itu peraturan menteri? Nah peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI sebagai pendukung ya, atau pelaksana dari perpres yang tadi dikeluarkan Bapak Presiden, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mengeluarkan Permendikbud nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal. Yang di sini jelas-jelas mendukung ya, menegaskan kembali. Penguatan pendidikan karakter atau PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan ya, untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, olahraga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental. Jadi kembali diperkuat oleh Permen ya nomor 20 tahun 2018. Nah oleh karena Permendikbud sudah dikeluarkan, mau tidak mau sekolah-sekolah harus melaksanakan pendidikan karakter tersebut. Nah sehingga ruang lingkup pendidikan karakternya dapat kita jabarkan. Ada olah hati, ada olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Yang dimaksud dengan olah hati apa? Jadi beriman dan bertakwa, jujur, amanah,
adil, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik. Nah, itu olah hati yang dimaksudkan punya karakter seperti itu. Sedangkan olah rasa, jadi kita mengolah rasa kita biar ramah, saling menghargai, toleran, peduli, suka menolong, gotong royong, nasionalis, kosmopolit, mengutamakan kepentingan umum, bangga menggunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, kerjasama, dan beretos. Itu namanya olah rasa. Sedangkan ada olah pikir. Nah, ini olah pikir. Jadi pikiran kalian juga harus diolah di sekolah ini. Kalian harus cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, berpikir terbuka, produktif, berorientasi iptek, dan reflektif. Sedangkan yang terakhir olahraga yang dimaksudkan adalah kita bisa hidup bersih, sehat, disiplin, sportif, tanggung jawab, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih. Nah, itulah karakter-karakter yang diharapkan dimiliki di lembaga pendidikan, ya. Nah, jadi Bapak sangat minta kalian memahami ini, ya. Jadi akan ada olah hati dalam pendidikan di SMA 3, ada olah rasa, ada olah pikir, ada olah raga. Nah, selanjutnya pelaksanaannya bagaimana? Nah, jadi pelaksanaannya gimana kok? Ada banyak olah, Pak. Nah, ini dia. Jadi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga itu kita laksanakan sesuai dengan pertimbangan, dimulai dari yang sedikit, yang esensial, yang sederhana, yang mudah dilaksanakan sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah atau wilayah. Jadi sekolah kita ada di wilayah Desa Seraye. Apa yang bisa kita laksanakan? Bersih, Bapak kira bisa dilaksanakan. Hidup bersih, siswanya harus bersih. Yang putra-putra rambutnya harus dicukur rapi, yang putri rambutnya harus dikepang 2, dan sebagainya, ya. Nyaman, disiplin, sopan, santun, religius, jujur, bertanggung jawab, cerdas, kreatif, peduli, suka menolong, dan lain sebagainya. Apa yang bisa kita lakukan? Itu yang kita lakukan. Ya, selanjutnya sebenarnya dari kementerian itu mencanangkan ada 18 nilai karakter yang dikembangkan peserta didik. Nah, ada 18, ya. Ada 18 nilai karakter yang harus dikembangkan oleh peserta didik, ya. Yang pertama ada religius, yang kedua jujur, yang ketiga toleransi, yang keempat disiplin, kelima kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, ingin tahu, yang ke-9 10 semangat kebangsaan, 11 cinta tanah air, 12 menghargai prestasi, 13 bersahabat komunikatif, 14 cinta damai, 15 gemar membaca, 16 peduli lingkungan, 17 peduli sosial, 18 tanggung jawab. Nah, inilah 18 karakter yang dicanangkan oleh kementerian yang harus diberikan pemahaman, dikembangkan di satuan pendidikan. Jadi anak-anak peserta didik di tahun ajaran 2021-2022, ya, nanti minimal kalian memahami harus ini yang dikembangkan di sekolah, dan nanti tamatan kalian harus punya semangat seperti ini, ya. Nah, ada 5 kunci pokok nilai karakter, ya, yang harus dikembangkan peserta didik. Jadi dari 18 itu ada 5 kunci sebenarnya yang sering diistilahkan dengan NKRI Go. NKRI Go, di mana N adalah nasionalis, K adalah kemandirian, R adalah religius, I adalah integritas, Go adalah gotong royong. Nah, jadi urutannya sebenarnya religius, nasionalis, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Namun Bapak meniru, ya, dari P4TK Bandung, ya, Pusat Pengembangan Pendidikan untuk Guru-guru IPA secara nasional di Bandung.
kita diberikan cara mengingatnya adalah NKRI-Go, dan ini Bapak berikan kepada kalian. Ini jargonnya jurusan IPA sebenarnya, NKRI-Go. Jadi nilai karakter yang harus dimiliki adalah NKRI-Go: nasionalis, kemandirian, religius, integritas, dan gotong royong. Ya, oke, itu urutan saja. Ya. Nah, religius yang dimaksud gimana? Nilai yang dikembangkan ada dua: secara sosial seperti jujur, toleransi, peduli sesama, tolong menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan sebagainya. Yang kedua secara vertikal, beribadah dengan agama yang dianutnya, itu religius. Yang kedua, nasionalis. Nilai yang dikembangkan antara lain cinta tanah air, semangat kebangsaan, demokratis, cinta damai, peduli lingkungan, tanggung jawab, menghargai, dan sebagainya. Ya. Yang ketiga, kemandirian. Ada nilai yang dikembangkan: percaya diri, kerja keras, tanggung jawab, gemar membaca, rasa ingin tahu, kreatif, dan sebagainya. Ya. Yang keempat, nilai gotong royong. Yang dikembangkan antara lain peduli sosial, suka kerjasama, tidak egois, mau menghargai prestasi, dan sebagainya. Nah, yang terakhir, nilai integritas. Nilai yang dikembangkan yaitu sifat atau keadaan yang mewujudkan kesatuan yang utuh, serta memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan prinsip moral dan etika. Jadi nilai integritas itu merupakan perwujudan dari keempat nilai di atas. Yang dimaksud adalah nilai religius, nilai nasionalis, nilai mandiri, dan nilai gotong royong. Jadi itu menjadi satu kesatuan. Jadi akan merupakan suatu integritas bangsa Indonesia, peserta didik bangsa Indonesia. Ya. Nah, namun pelaksanaan penguatan nilai karakter, pendidikan karakter itu harus dilakukan secara berkesinambungan, baik di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Demikian kira-kira yang bisa Bapak jelaskan. Nah, selanjutnya, apa indikator sekolah yang sudah melaksanakan pendidikan karakter? Jadi kalau kalian nanti tamat di SMA 3, jadi apakah SMA 3 sudah melakukan pendidikan karakter? Jadi akan terlihat dari tamatannya. Nah, tuh. Indikator awal sekolah berkarakter bangsa, sekolahnya bersih, rapi, dan nyaman. Sudahkah SMA 3 bersih, rapi, dan nyaman? Nah, kalau belum, jadi kita wujudkan nilai karakter ini. Ya. Indikatornya apa? Tersedia toilet yang selalu bersih, tersedia air dan fasilitasnya, bak sampah tersedia di tempat-tempat yang semestinya, tanaman di halaman terpelihara dan menimbulkan rasa sejuk. Ya. Yang kedua, disiplin. Nah, ini yang paling mudah diucapkan tapi dilaksanakan susah. Tenaga kependidikan dan peserta didik datang tepat waktu, dan pembelajaran berlangsung dengan baik. Aturan yang sudah disetujui oleh warga sekolah harus dilaksanakan dengan baik. Nah, aturan yang maksud adalah, ya kalau siswa nanti ada tata tertib, ya, tata tertib sekolah yang dituangkan dalam buku saku. Nanti kalian akan diberikan buku saku. Tolong apa yang dilarang, ya, apa yang harus kalian lakukan, diperbolehkan apa, nah itu tolong dilihat nanti, ya. Sopan santun, guru dan tenaga pendidikan serta peserta didik saling memberi salam jika bertemu, berpakaian rapi dan sopan. Nah, ini beberapa contoh, ya, indikator awal sekolah sudah berkarakter bangsa. Apalagi dilanjutkan dengan indikator yang lain. Jadi nilai-nilai yang lain itu, ya, silahkan digali sendiri. Nah, demikian kira-kira yang bisa Bapak sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om Suksema.